Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bang Kris ya. Bang harap adik-adik selalu sehat dan selalu tetap semangat ya dalam penyertaan Tuhan ya. Minggu ini minggu ke-16 setelah Trinitatis. Abang ulang lagi ya, minggu ke-16 setelah Trinitatis. Adik-adik bisa mencatatnya di buku catatan ya, disiapkan buku catatan dan Alkitabnya. Adik-adik udah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Biar lebih semangat, kita bernyanyi dulu ya. Kita bersatu hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas hari yang indah ini. Terima kasih banyak Tuhan atas semua anugerah Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pengajaran kami. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami, agar kami dapat memahami, mengerti firman yang ingin Tuhan sampaikan. Dan biarlah Tuhan yang berkati firman itu agar dapat berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing kami senantiasa Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pengajaran kita hari ini judulnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Abang ulang lagi ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Natsnya diambil dari Keluaran 16 ayat 1 dan Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Adik-adik nanti bisa membacanya di rumah ya untuk lebih jelasnya ya. Sekarang kita akan melihat cerita Alkitab tentang pemeliharaan Tuhan atas Elia ya. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan.
Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana penyertaan Tuhan atas Elia ya. Tuhan menyediakan makanan, minuman, bahkan yang menurut kita itu waduh kayak yang gak mungkin, tapi Tuhan menyediakan makanan untuk Elia melalui perantara burung-burung di udara ya. Itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya. Sesuai dengan judul pengajaran kita, hari ini kita akan membahas permintaan keempat dalam doa Bapa kami ya, yaitu berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada yang tahu maksudnya apa dari permintaan keempat ini? Maksudnya adalah Tuhan ingin kita bersyukur menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Abang ulang lagi ya. Maksud dari permintaan berilah kami makanan yang secukupnya adalah Tuhan ingin kita bersyukur menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita renungkan, apa saja pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Coba adik-adik ingat, kira-kira apa aja ya yang udah Tuhan kasih buat kita semua? Selain pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan kita. Adik-adik sadari nggak itu semua? Contoh Tuhan menyediakan kebutuhan kita yaitu makanan. Adik-adik harus bersyukur ya untuk makanan yang masih bisa adik-adik makan ya. Tuhan menyediakan makanan yang cukup untuk adik-adik, untuk abang, untuk kita semua melalui perantara orang tua kita ya. Di sini ada yang senang makan bakso? Itu juga Tuhan yang sediakan ya. Jadi kita harus ingat juga semua makanan, minuman yang kita terima itu semua berasal dari Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, di luar sana itu banyak juga yang kekurangan makanan. Jadi adik-adik tidak boleh membuang-buang makanan. Apalagi kalau makanan udah tersedia di rumah, jangan sampai harus mama papanya yang ngebujuk-bujuk adik-adik buat makan ya. Adik-adik harus langsung makan rutin ya, 3 kali sehari, nggak perlu dibujuk-bujuk sama orang tua ya. Selain makanan, ada juga pakaian yang Tuhan cukupkan untuk kita semua ya. Untuk abang, untuk adik-adik, kita juga harus bersyukur untuk itu semua ya. Adik-adik bersyukur ada pakaian yang masih bisa diganti ya, nggak yang itu terus yang dipakai. Di luar sana banyak yang bajunya itu terus karena memang adanya cuma itu doang ya. Jadi adik-adik juga harus bersyukur untuk pakaian yang adik-adik punya ya, yang Tuhan kasih lewat
orang tua adik-adik ya. Berikutnya ini juga penting. Adik-adik harus bersyukur ya, kita semua harus bersyukur Tuhan kasih tempat tinggal yang nyaman. Kalau hujan kita tidak perlu kehujanan, terus kita bisa tidur nyaman ya, tidak kepanasan. Rumah sebagai tempat tinggal kita juga harus kita syukuri ya. Itu juga pemberian dari siapa? Pemberian dari Tuhan lewat perantara orang tua kita ya. Adik-adik harus ingat, di luar banyak juga orang yang tidak punya tempat tinggal, malam-malam harus tidur di jalan. Kebayang ya, itu gimana susahnya, gimana dinginnya. Makanya kita bersyukur Tuhan kasih tempat tinggal. Apalagi ya yang Tuhan cukupkan untuk kebutuhan kita? Ada yang tahu lagi? Nah, kita harus bersyukur ya, diberi keluarga, diberi mama, papa, abang, adik yang baik ke kita. Kita harus bersyukur untuk pemberian Tuhan atas keluarga yang menemani kita ya. Dan kita harus selalu rukun dengan keluarga kita ya, dengan mama, papa, abang, adik. Tidak boleh bertengkar. Kita juga harus bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan berikan untuk menemani kita ya. Nah, itu tadi kebutuhan-kebutuhan yang telah Tuhan cukupkan bagi kita. Jadi, maksud dari permintaan doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya, yaitu Tuhan ingin kita bersyukur menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau menurut adik-adik nih, bagaimana cara kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan? Tadi kan udah disebutkan kan, apa saja yang Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Nah, sekarang cara kita bersyukurnya bagaimana? Yang pertama, bersyukur di dalam doa. Jadi pada saat kita berdoa, yang pertama kita ucapkan itu ucapan syukur kepada Tuhan ya, untuk semua yang Tuhan kasih yang begitu banyak kita rasakan. Yang kedua, tidak boros. Nah, jadi kita nggak boleh serakah ya. Kita juga harus mencukupkan apa yang kita punya ya. Jadi kita harus merasa cukup ya. Untuk apa yang kita punya, kita harus merasa cukup. Jangan kita melihat orang lain, aduh saya juga pengen melihat orang lain misalkan punya HP terbaru, waduh saya juga pengen nih. Terus minta ngerengek-rengek ke orang tuanya, itu nggak boleh ya. Kita harus selalu percaya kalau Tuhan tidak kasih berarti bisa jadi itu malah merusak kita ya. Jadi Tuhan tidak kasih, atau itu tidak kita butuhkan, atau belum waktunya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita ya. Nah, jadi kita tidak boleh boros, kita harus mencukupkan dengan apa yang udah Tuhan kasih. Cara kita bersyukur yang ketiga yaitu dengan berterima kasih kepada orang tua kita ya, yang sudah menyediakan makanan, minuman yang cukup, tempat tinggal, menyekolahkan kita. Wah, udah banyak yang orang tua kita berikan untuk kita harus berterima kasih kepada mereka ya. Salah satunya yaitu dengan membantu orang tua kita. Atau kalau misalkan adik-adik ada yang di Bandung tinggal dengan amang udahnya atau amang tuanya. Nah, adik-adik juga harus berterima kasih kepada mereka ya, kepada amang tua, inang tua, tempat adik-adik tinggal ya, karena mereka juga sudah mencukupkan kebutuhan adik-adik. Kita harus selalu ingat orang-orang di sekitar kita udah Tuhan pakai untuk mencukupkan kebutuhan kita.
Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugas dari abang mudah sekali ya. Adik-adik tinggal berterima kasih kepada orang tua. Jadi ucapkan, "Ma, Pa, makasih ya untuk semua yang Mama Papa beri, dari mulai makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, sekolah." Nah, adik-adik berterima kasih kepada orang tua adik-adik. Nanti ceritakan respon mereka kayak gimana ya. Kalau misalkan ada yang orang tuanya jauh, boleh adik-adik menelepon orang tuanya. Atau kalau misalkan itu repot gitu ya, susah, nggak apa-apa adik-adik dengan yang tinggal bareng adik-adik di Bandung aja. Misalkan adik-adik tinggal dengan bapak tua atau dengan tulang adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengucapkan kepada mereka ya, karena mereka juga sudah mencukupkan kebutuhan adik-adik. Jadi tugasnya berterima kasih kepada orang tua, atau bisa juga ke tulang, ke bapak tua, untuk semua yang sudah mereka kasih. Dari mulai makanan minuman, tempat tinggal, pakaian, sekolah. Lalu ceritakan respon mereka. Jadi nanti responnya ditulis di buku catatan sekolah minggu ya. Jadi nanti di buku catatan sekolah minggu tulis aja respon orang tua bagaimana setelah adik-adik berterima kasih kepada mereka. Oke, gampang kan tugasnya? Gak susah? Tugasnya nanti difotokan, bisa dikirim ke abang atau ke Kanatal ya. Paling lambat hari ini, agar besok adik-adik bisa fokus ke sekolah adik-adik ya. Jadi tidak mengerjakan lagi tugas sekolah minggu besok ya. Oke adik-adik, demikian pengajaran hari ini. Sekarang kita mau tutup pengajaran kita. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kami mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus nantiasa ajar kami Tuhan, agar kami dapat selalu bersyukur ya Tuhan, agar kami dapat selalu menyadari semua anugerah yang telah Tuhan berikan ya Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga sertai kami Tuhan dalam aktivitas selama seminggu ke depan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Tuhan, biar Tuhan yang mampukan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami senantiasa. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan tetap semangat.